Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ii Marlina. Hari ini kita berada pada tema kelima, ekosistem, subtema pertama, komponen ekosistem pada pembelajaran yang kelima di kelas 5. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Lalu kita akan membuat tulisan tentang daur hidup hewan, terutama hewan yang mengalami metamorfosis. Sudah siap untuk belajar? Ayo! Tahukah kamu, setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada pula yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Tahukah kamu? Metamorfosis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Lihatlah hewan di samping ini. Ya, betul, itu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu berasal dari telur. Kemudian menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Bagaimana? Sangat berbeda bukan bentuknya dari tahap ke tahap? Nah, dapat disimpulkan bahwa kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contohnya adalah hewan yang bergerak pada tayangan ini. Ya benar, itu adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecoa merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Contohnya adalah hewan yang imut ini. Ya, benar, itu adalah kucing. Kucing adalah salah satu hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Kucing bermula dari kucing kecil, kemudian jadi kucing muda, kemudian menjadi kucing dewasa yang bentuknya tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kucing adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Hewan lain yang tidak mengalami metamorfosis, contohnya ada ayam, ada bebek, ada angsa, dan lain-lain. Bagaimana? Kalian sudah lebih memahami kan tentang daur hidup hewan? Baik yang bermetamorfosis ataupun yang tidak bermetamorfosis. Amat
Amatilah hewan-hewan yang ada di sekitar kalian, terutama hewan-hewan yang mengalami metamorfosis. Kemudian, tulislah hasil pengamatan kalian pada buku tugas sebagai tugas untuk hari ini. Selamat mengerjakan, tetap sehat, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.